Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita disapa oleh firman Tuhan di pagi hari ini pada tanggal 3 April 2024. Mengawali aktivitas kita sebelumnya akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh itu kita akan berdoa. Allah Bapa yang di sorga, dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur karena di pagi hari ini kami beroleh kesehatan dan penyertaan Tuhan sepanjang tidur kami. Kami menikmati tidur dengan baik dan kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Terima kasih Tuhan, biarlah di pagi hari ini sebelum mengawali aktivitas kami untuk bekerja, belajar, beraktivitas, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Dalam Yesus Kristus, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis dari Matius 5 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku, mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin orang yang sedang berduka cita memperoleh kebahagiaan? Kalau kita melihat dari sisi karakteristik dunia, justru orang yang sedang berduka, orang yang sangat dikesankan karena kehilangan keluarga, karena kematian, atau mungkin karena gagal mencapai cita-cita, atau bahkan kita mengalami sesuatu yang mendalam, sedih yang mendalam. Itulah duka yang sepertinya kita rasakan. Dan kebahagiaan itu yang kita rasakan itu adalah di mana kita menerima apresiasi atau prestasi, bahkan memperoleh nilai yang baik, memperoleh pekerjaan yang kita harapkan, bahkan kita mendapat naik jabatan dan lain sebagainya. Itulah karakteristik dunia tentang duka dan kebahagiaan. Tapi dalam firman Tuhan, ini adalah dari Matius 5 ayat 4, ini adalah salah satu ungkapan yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri, yaitu ketika dia berkhotbah di atas bukit. Dan banyak yang mengikut dia, bahkan murid-muridnya juga ikut menyertainya. Boleh kita katakan bahwa khotbah ini adalah khotbah yang sejati dari semua khotbah yang ada di dunia ini. Tidak beda sama dengan yang diungkapkan oleh Yesus Kristus tentang bagaimana dia mengajarkan tentang berdoa, yaitu doa Bapa kami. Oleh karena itulah maka firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita bahwa mungkin kita sangat sering mengalami duka ketika ada sesuatu yang tidak terpenuhi keinginan kita. Dan disitulah kita sering mengalami suatu kesedihan yang mendalam. Tapi dalam firman Tuhan mengingatkan bahwa berbahagialah orang yang berduka karena dia akan dihiburkan. Artinya lebih kepada bagaimana manusia itu menyesali segala dosa dan perbuatannya, dan hubungannya dengan Tuhan sangat jauh. Nah, ketika dia menyesali perbuatannya dan dosanya, maka dia layaknya berduka. Karena kalau kita mendukakan roh, itu akan menimbulkan hubungan kita dengan Tuhan akan semakin renggang. Dan disitulah kita menyadari bahwa Tuhan mengangkat kita, memberikan dorongan buat kita supaya kita diberikan kemampuan untuk naik bangkit kembali. Dan disitulah kebahagiaan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di pagi hari ini mungkin kita akan bekerja, belajar, beraktivitas. Kita akan tetap lebih semangat karena firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita tetap di dalam tuntunan kasih Tuhan. Karena firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, kalaupun kita mengalami sesuatu yang mengalami kendala atau hambatan-hambatan, baik dalam melakukan aktivitas, belajar, bekerja, yakinlah bahwa firman Tuhan sudah lebih dulu mengingatkan kita bahwa tidak ada kata yang gagal kalau kita tetap di bawah tuntunan kasih Tuhan.
Oleh karena itu, kita harus meyakini di dalam kehidupan kita ini pun tidak akan pernah orang lepas daripada kedukaan dan tidak pernah lepas daripada kegembiraan. Tetapi keduanya itu adalah saling menyatu kalau kita meyakini bahwa Tuhan kita itu, Allah Bapa di sorga melalui Yesus Kristus, telah memberikan kepada kita keyakinan bahwa dengan menyesali segala perbuatan kita atau kita mengenal Tuhan dan semakin dekat kepada Tuhan, maka hubungan kita semakin baik. Dan kita tetap meyakini bahwa ketika Tuhan itu memberikan suatu kekuatan dalam hidup kita, maka kita mampu berbahagia. Nah, oleh karena itu, kalaupun kita merasakan kebahagiaan itu yang sudah diberikan Tuhan, yakinlah bahwa berkat Tuhan akan semakin mengalir dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan ini? Yang pertama, bahwa marilah kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat, semakin menyatukan diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan apabila kita mengalami suatu kegalauan atau karena perbuatan kita, karena kita melanggar hukum Tuhan, datanglah, lihatlah, pandanglah salib Kristus. Karena disitulah kita boleh menyampaikan segala keluh kesah kita dan Yesus Kristus mendengarkan dari sorga. Nah, yang kedua, karakteristik rohani kita harus meyakini bahwa ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, maka Tuhan akan hadir dalam jiwamu, dalam jiwa kita. Dan dia semakin yakin bahwa kita akan tetap didampingi oleh Tuhan. Karena kita hidup ini tidak akan pernah dilepas oleh kuasa kebaikan dan kebenaran Tuhan. Dan yang terakhir, bahwa kita semakin tunduk kepada Tuhan dan kita meyakini perjalanan hidup yang bagaimanapun, kalau kita tetap dalam kasih Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan dalam perjalanan kita, menunjukkan kehendak yang Tuhan berikan buat kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini yang menyapa kami supaya kami tetap kuat. Walaupun keadaan duka maupun keadaan gembira, tetap kami yakin bahwa Tuhanlah tetap menuntun kami. Supaya hidup kami, karakteristik rohani kami tetap bangkit dan bangun. Dan kami yakini bahwa kehadiran Tuhan dalam jiwa kami akan membawa kami ke jalan yang benar. Tuhan berkatilah kiranya keluarga semua yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, supaya kehidupan kami disegarkan dan kami dituntun oleh kuasa Roh-Mu menjadi anak-anak yang berlaku di dalam hidup yang terang. Berkatilah juga para jemaat-Mu yang mungkin sedang bergumul, baik dalam penyakit, baik dalam pergumulan hidup. Tuhanlah yang memberikan jalan keluar. Tuhan kami juga berdoa buat semua kami yang mendengarkan, kiranya Engkau memberikan berkat di pagi hari ini, hingga sore nanti, sehingga kami tetap yakin ketika hadir dalam setiap tuntunan-Mu, kami meyakini bahwa Tuhan akan menjamin, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami di pagi hari ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.